Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang perpolitikan dunia hukum peradilan Indonesia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridwan nasi ghayatan la tudrak wa ridallahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi sebelumnya ini adalah sesuatu segmen menarik, tidak menyalahkan para pejabat, tidak menyalahkan rakyat, tidak menyalahkan siapapun, karena kita sudah berada di fasenya, dimana ini adalah suatu bentuk mungkin ya. Kalau misalnya dalam hukum ini hanya oknumnya saja, kalau misalnya di rakyat ini hanya sebagai kepentingannya saja. Tapi kita lihat, saksikan. Kemarin sebelumnya ada sebuah berita menarik, kenapa sih rakyat itu sulit banget untuk meminta yang namanya keadilan, sementara hukum ditegakkan itu perlu banyak yang namanya pertimbangan. Kalau misalnya kita lihat saat ini ada sebuah berita menarik, bahkan kemarin ada suatu anggota teman ketika meminta pertolongan, meminta bantuan, ini ada yang namanya hukum meminta yang namanya tindakan keadilan. Jadi di MK atau Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, ketika seorang rakyat meminta keadilan, itu harus diberikan yang namanya persyaratan, dan persyaratan itu yang namanya membayar, dan ini adalah salah satu bentuknya hak uji material. Jadi kalau misalnya ada rakyat meminta keadilan, ketika meminta hukum di sana itu wajib membayarkan sesuatu. Itulah mengapa di Indonesia itu sulit banget yang namanya meminta keadilan. Sementara kemarin ketika datang ke yang namanya pengadilan negeri, itu di Indonesia ada dua cara. Sebagaimana kalau misalnya kita, contohnya kita datang ke polisi, di dalam polisi itu, maka polisi akan menerima suatu bentuk tindakan apapun itu, entah itu kejahatan yang ada. Tapi kalau misalnya mungkin ya banyak isu-isu yang ada memang dalam bentuk gratis, tapi kalau misalnya ingin dipercepat maka kita harus membayar, dan ini mungkin hanya sebagian saja oknumnya, tidak menyalahkan siapapun. Itu mungkin ya salah satu tanda kalau misalnya rakyat ingin meminta cepat. Kemudian yang memiliki hak kekuasaan mungkin tidak takut sama yang namanya Tuhan. Oke. Nah, kita lanjut back to the topic. Kemudian ketika itu ada yang namanya dua hukum ketika minta keadilan. Kalau misalnya kita menggunakan cara gratisan, itu bisa lewat jalur prodeo, tapi itu sangat lama sekali dan memang membutuhkan beberapa syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah satu, memiliki surat keterangan miskin atau keterangan tidak mampu. Ini salah satu contohnya. Kemudian untuk kelengkapan dokumennya itu perlu sekali. Makanya kemarin saya ditanya, bagaimana bisa cuman lama? Kalau misalnya kita ingin berbayar dengan cepat, kita menggunakan yang namanya e-court. E-court ini kita berbayarnya dengan cara membayar langsung ke pusat sana. Tapi inilah hukum di Indonesia. Kenapa rakyat itu sulit banget meminta keadilan? Karena kita membayar pajak 12%, dan kata artian ketika kita membayar pajak itu semuanya dikumpulkan dalam satu yang namanya APBN selama 1 tahun, dan selama 1 tahun tersebut anggaran dari pajak itu pasti dialokasikan ke yang namanya pejabat. Nah, pejabat ini nanti akan mendapatkan apa? Pertama, kesejahteraan. Yang pertama, gaji. Itu yang paling pasti loh, gaji. Kemudian ada yang namanya tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini berbeda-beda. Nah, atau yang namanya pejabat eselon nantinya yang mendapatkan. Kemudian ada yang namanya rumah dinas. Ketika sudah dapat rumah dinas, nanti ada yang namanya mendapatkan mobil dinas. Nah, inilah kenapa hukum di Indonesia sulit banget ditegakkan, dan kesenjangan sosialnya, kesenjangan ekonominya sangat berdampak jauh. Kalau misalnya di Indonesia saat ini kita mendapatkan UMK saja sudah senang, apalagi di sana ketika para pejabat yang ada. Itulah mengapa kita sulit banget mendapatkan keadilan saat ini. Dan buat kalian semua, silahkan kita berpikir kritis, karena tujuan dari belajar adalah bagaimana cara kita berpikir kritis, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga bermanfaat untuk orang lainnya. Oke? Barakallahu fikum. Next time untuk video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk menantikan video lainnya. Oke?